Oke, aku bahas ya. Tadi aku lihat teman-teman pada jawabannya ada yang bervariasi, ada jawab A, ada jawab D, tapi rata-rata jawab D ya. Jadi benar ya, D jawabannya ya. Ini adalah media Promcast ya, yang tepat diberikan ya pada pasien oleh si perawat, di mana di sini pasiennya itu perempuan usia 40 tahun dengan diabetes mellitus. Jadi sasaran Promcast yang akan dilakukan adalah pada bersifat individual ya. Nah, jadi media yang tepat itu adalah dengan menggunakan leaflet ya. Jadi benar ya jawabannya. Opsi yang benar itu adalah kenapa ini bentar guys? Yang opsi D ya. Kalau flip chart ini kayak sasarannya itu ada beberapa orang gitu ya. Begitu juga dengan slide ya. Kemudian kalau baliho ini lebih ke kalau mau nyalek boleh lah ya. Ada yang mau nyalek nggak di sini? Nggak boleh ya ASN nyalek. Oke. Clear ya guys, yang nomor 1 aku lanjut ya, cukup jelas ya jawabannya ya. Halo guys, komen dong. Lanjut, oke siap. Lanjut ya. Kayaknya agak kekecilan deh ya. Sabar guys. Oke. Maunya apa kak? Aku makan seblak. Seblaknya udah aku beli dari tadi sore. Cuman aku belum sempat makan. Sebentar guys. Jangan seblak terus. Enggak kok, aku udah lama nggak makan seblak kak. Aku biasanya makan sehat kok. Kak, ini soalnya buat sendiri bagaimana? Kalau soal-soal yang aku bahas di live, ada yang aku buat sendiri, ada yang aku ambil dari internet, ada juga dari buku ya. Nah, silakan teman-teman. Kak Nisa, kok WA aku nggak dibalas? Kak Ani WA jam berapa Kak Ani? Kalau udah jam berapa ya? Kalau aku nggak balas tadi berarti aku lagi nyiapin soal. Nanti aku balas ya kakak. Kak, bagaimana cara beli TO? Nanti aku spillin nomornya ya kak. Iya kakak, soal yang kita bahas sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Permenpan ya. Aku lihat nih rata-rata teman-teman pada jawab A ya. A, terus ada yang jawab C, rata-rata A dan C. Bahas kak, oke aku bahas ya. Jadi di sini jawaban aku lihat bervariasi ya guys. Ada yang jawab E, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Jadi kita lihat di sini kasusnya seorang laki-laki berusia 56 tahun ya, dengan diagnosis didiagnosa mengalami stroke iskemik ya. Kemudian pasiennya mengalami kelumpuhan pada tangan kiri sebelah kanan ya.
Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut? A. Mengukur kekuatan otot, B. Melatih berjalan, C. Rom aktif, dan D. Rom pasif, dan E. Memberikan asupan nutrisi. Jadi jawaban tepat itu adalah yang opsi D ya, yaitu kita melakukan rom pasif ya pada pasien untuk membantu pasien dia akan mengalami stroke, jadi untuk mencegah terjadinya atrofi otot ya. Jadi kita bantu, jadi kita nggak kasih rom pasif, rom aktif gitu ya. Pasien nggak melakukan sendiri, tapi kita bantu ya. Karena kan di sini kasusnya pasien mengalami kelumpuhan. Tadi kelihatan jawabannya. Nggak kelihatan kan jawabannya? Kakak Besti, untuk info TO maupun ebook nanti aku spill ya. Kontak WA-nya. Ini ya guys ya, penjelasannya tadi ya. Kalau rom aktif itu dia dilakukan sendiri oleh pasiennya, kakak. Kalau rom pasif kita yang melakukan. Rom aktif pasien melakukan sendiri tapi kita yang membimbing gitu. Kalau rom pasif kita perawat yang membantu ya melakukan. Bagaimana guys? Aku lanjut ke soal selanjutnya. Sudah clear kah? Ayo di komen sambil di tap layar biar muncul lope-lope. Oke, aku lanjut ya. Oke, silakan teman-teman. Silakan di komen sambil di tap layar. Pokoknya mau beda sama yang lain. Jawab yang betul-betul dong kakak user not found. Kak Fuji, terima kasih. Jangan ngatur. Siapa jangan ngatur? Aku. Ya udah sih. Terserah deh mau jawab apa. Mbak, apa buka bimbel? Ada bimbel guys, tapi aku infokan dulu ya. Bimbelnya itu yang jadi tutornya bukan aku ya, tapi dari tim Nip Warrior. Kalau aku cuma bikin ebook ya. Ebook soal-soal kompetensi teknis dan juga 3 kompetensi lainnya. Pembahasan kak, pembahasan maksudnya kita bahas nih kak. Oke siap. Jadi aku lihat tadi jawabannya bervariasi, tapi rata-rata teman-teman jawab C ya, benar ya? Kita lihat di sini, pasiennya itu dengan keluarga, dengan luka tusuk ya di bagian perut dengan pendarahan masif. Pendarahan masif itu pendarahan yang terus-terusan ya, pendarahan aktif ya. Kemudian dengan diagnosis shock hipovolemik ya, karena pendarahan terus-terusan. Terus apakah tanda vital yang muncul untuk diagnosis tersebut? Jawaban yang tepat itu adalah tekanan darah menurun ya. Jadi tanda-tanda shock itu adalah yang pertama tekanan darah itu menurun. Kemudian nadi meningkat tapi lemah ya.
Kalau diopsikan nadi cepat tapi kuat ya. Jadi nadinya meningkat tapi lemah ya. Kemudian bisa penurunan kesadaran gitu ya. Jual materi ebook. Ya ebooknya berisi soal-soal ya kak dan pembahasan lengkap sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Permenpan ya. Ini ya untuk penjelasannya tadi. Clear ya, nomor 3 ya. Aku lanjut ya. Ini lagi ya, alkohol dingin ya. Tanda pasien shock. Kalau FR hari ini aku belum tahu guys. Ayo mungkin teman-teman yang sudah ujian hari ini, yang udah ujian kayaknya nggak ikut live lagi lah ya. Yang sudah ujian sudah merasa lega, apapun hasilnya, doa yang terbaik dari aku ya. Iya, e-booknya udah sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Permenpan kakak. Ujianku tanggal 24. Yang ketinggalan tenang aja. Besok aku upload di YouTube Nurse Nisa, oke guys? Insya Allah besok aku upload ya. Untuk live semalam udah aku upload ya di YouTube. Adakah di sini yang udah ujian? Cara pesannya nanti kakak ya, aku spill nomornya ya. Wah, aku lusa ujian. Semangat kakak, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan ya. Doa terbaik ya. Ayo teman-teman silakan dijawab sambil di tap-tap layar ya biar muncul lope-lope. Wah, aku melihat di sini rata-rata masih tidak tepat jawabannya. Ayo di komen, di tap-tap layar. Apa udah bisa aku bahas guys? Jadi jawabannya E. Bukan dong, bukan E. Ya benar ya, benar kakak Imran. Jawabannya adalah B ya. Ayo kita lihat di sini ya. Pasien laki-laki berusia 50 tahun dengan diagnosis TB MDR ya, multi drug resistant ya, TB resistant ya. Pasien direncanakan dilakukan rawat inap ruangan yang tepat. Rawat inap. Ruangan yang tepat untuk pasien tersebut adalah, tadi aku lihat rata-rata teman-teman jawab ruang isolasi ya. Ya memang benar ruang isolasi, cuman ruang isolasi itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya ruang tekanan negatif dan ruang tekanan positif ya. Tadi pada kasus-kasus pasien seperti TB ya, yang penularannya itu cepat melalui udara ataupun droplet ya, baik itu pada saat dia batuk ataupun bersin gitu ya, itu harus ditempatkan di ruang dengan tekanan positif ya. Jadi ruang tekanan positif itu dia punya ruang dengan punya alat khusus ya. Untuk mencegah terjadinya penularan infeksi gitu ya. Nah, ini pembahasannya guys. Jadi dia tuh ada alat khusus ya yang menyedot aerosol itu, jadi virus-virusnya itu nggak akan keluar gitu. Iya, biasanya kalau pasien yang punya penyakit lewat udara biasanya di tekanan negatif ya. Iya kakak siapa nih, kakak Prima, bener ya. Kalau tekanan positif buat apa? Buat apa? Hayo di komen buat apa? Ada yang tahu nggak? Ayo siapa yang tahu? Kasih rasional.
Berarti udah tahu dong jawaban soal yang nomor 5. Iya, udah tahu kan jawaban soal nomor 5? Itu ya jawabannya kakak, siapa tadi? Ya, nggak usah dijawab. Iya, benar kakak, mana tadi? Pasien isolasi tidak memerlukan droplet itu di ruang tekanan positif ya. Jadi pasien dengan apa? Yang kayak pasien-pasien imunosupresan tadi ya, itu ditempatkan di ruang dengan tekanan positif ya, dimana ruang tekanan itu steril dia ya. Oke, aku lanjut ya. Bentar guys, ini soal nomor ke 5, bener kok. Nah, tadi aku baca ada requestan teman-teman ya, tadi atau semalam ya, pokoknya adalah di komen aku baca. Silakan teman-teman dijawab. Kakak Bintu Kurnia. Bin Kurnia, soalnya ada 10 kakak. Aku lihat rata-rata teman-teman jawab D ya. Oke, aku bahas ya. Jadi aku lihat dari teman-teman rata-rata jawab D. Bukan jawaban yang tepat yang D ya. Yang tepat itu adalah yang C ya. Jadi keperawatan preoperatif atau pembedahan yaitu ada 3 fase ya. Yang pertama ada fase preoperatif ya. Kemudian ada fase intraoperatif dan fase postoperatif. Kalau fase preoperatif itu kapan dimulai? Itu pada saat dari si pasien diputuskan ya untuk dilakukan tindakan pembedahan ya, dan juga persiapan pembedahan itu kayak misalnya persetujuan dari inform consent gitu ya, sampai pasien itu diantar ke ruang bedah ya. Nah, kemudian kalau lanjut, jadi aku lanjut nih, tak usah aku jelaskan guys. Udah paham lah semua kayaknya ya. Aku lanjut ke soal selanjutnya. Bahas dulu. Oke, siap, aku bahas ya. Jadi ini ya yang aku bahas tadi. Nah, kalau fase praoperasi itu ketika mulai dari si pasien diputuskan ya untuk dilakukan pembedahan gitu sampai pasien berada di meja operasi sebelum dilakukan pembedahan ya. Kemudian kalau fase intraoperasi itu dimulai ketika pasien udah berada di meja operasi dan berakhir pada saat pasien itu pada fase pemulihan ya di ruang recovery room ya. Kemudian kalau fase pasca operasi itu dimulai dari saat mulai pasien masuk ke recovery room sampai pasien masuk ke ruangan rawat ya, baik itu misalnya di ruang perawatan bedah kayak gitu ya. Oke guys.
Clear ya? Halo, halo guys. Sudah clear belum? Pokoknya ingat aja fase preoperatif itu clear ya. Kalau pre pokoknya sebelum. Perkecil. Nanti aja ya kakak mau screenshot ya. Nanti aja ya kita ada sesi screenshot. Soalnya nanti kalau aku perkecil, takutnya soal yang selanjutnya kalian bisa ngintip jawabannya. Terutama kakak user not found. Ya, fase pra itu pokoknya sebelum dibedah lah. Kalau intra tuh udah dibedah. Saya terus loh yang dituduh. Ya memang fakta. Aku lihat, ayo silakan teman-teman di komen sambil di tap-tap layar. Aku nggak melihat ada muncul lope-lope nih. Ini rata-rata jawab C nih. Sangat bervariasi ya jawabannya. Di sini ada yang dinas di ruang Oka nggak? Halo, halo guys, ada yang dinas di ruang Oka nggak? Emang kedengaran ya suara makan ya? Anggap aja ASMR ya guys. ASMR. Kegedean kak ngomongnya. Kedengaran ceplak. Padahal aku makannya udah dengan apa nih? Oke, aku di Oka. Wah kakak Andes, kalau aku ada salah penyampaian mohon dikoreksi ya kakak Andes. Soalnya aku bukan di Oka. Kak hujan apa kipas? Kipas anti badai. Oke, benar sekali ya. Ini jawabannya sudah dijawab oleh kakak Andes ya. Jawabannya itu adalah A ya. Kelamaan gak dibahas-bahas. Iya kakak, ini kita bahas ya kak. Oke, kita baca dulu ya. Pada fase intraoperatif, terdapat pengisian checklist keselamatan pasien yang akan dioperasi ya. Yang bertanggung jawab untuk memeriksa checklist tersebut adalah... Benar ya, jawabannya adalah perawat sirkuler ya. Buru-buru amat kakak. Jadi perawat sirkuler ini dia yang membantu ya untuk kelancaran kegiatan operasi ya, mulai dari mempersiapkan pasiennya gitu ya, mulai dari dia mengecek kayak kelengkapan berkas-berkas pasien gitu ya, kelengkapan apa kayak rekam medis pasien, kemudian apakah sudah apa itu namanya inform consent ya, inform consent pasien apakah sudah ditandatangani gitu. Terus kemudian dia yang mengecek juga ketepatan lokasi operasi ya, ketepatan prosedur operasi dan ketepatan pasien ya. Kemudian kalau perawat scrub itu perawat scrub lebih dia ke bertanggung jawab menyiapkan alat-alat ya, menyiapkan meja operasi kayak gitu ya, menyiapkan alat-alat operasi. Kalau perawat anestesi itu perawat yang melakukan pembiusan ya atau anestesi pada pasien. Sama dia yang memantau juga kondisi pasien ya setelah dilakukan operasi kayak gitu, mandau TTV-nya. Bagaimana guys? Halo, bagaimana kakak Andes? Bener nggak kakak Andes? Suhu yang di ruang Oka.
Oke, aku lanjut ya. Guys, sorry ya, aku sambil makan soalnya aku lapar. Tadi aku nggak sempat makan soalnya aku nyiapin soal. Aku takutnya kalau aku makan duluan, nih soalnya nggak siap nih. Aku udah janji jam 19.45 harus on time. Soalnya aku tadi abis ngerujuk pasien, guys. Dan aku baru balik sore. Ini ya penjelasannya tadi ya. Aku di IGD kakak. Ini soal buat D3 apa nurse? Aku mix kakak, ada soal untuk D3, ada untuk nurse juga. Kalau keperawatan preoperatif, ini masuk keduanya kak. Naik lagi, oke siap, naik lagi. Ayo silakan teman-teman di komen. Nggak apa-apa ya aku sambil makan ya. Daripada asam lambungku jeduk-jeduk nanti. Ini masuk keduanya kakak. Ayo silakan di komen sambil di tap layar. Kakak Andes tadi mana ya? Suhu di Oka. Pokoknya kalau Kakak Andes udah expert nih. Oke guys, gimana guys? Oh Kakak Andes. Oh Kakak Andes dipanggil tuh sama Kak Hitado. C sama E. Oh, sebenarnya ini aku mau buat satu check in, satu check out. Aku mau buat gitu tadi, guys. Perasaan aku udah ngetik check out deh. Kok masih belum dari check in ya? Ya udahlah ya. Oke, kita baca dulu ya kasusnya. Iya. Tim akan berhenti sesaat sebelum sayatan kulit untuk mengkonfirmasi dengan keras bahwa operasi yang sedang dilakukan pada pasien adalah benar ya, benar pasien, benar lokasi, benar prosedur ya. Semua anggota tim kemudian akan meninjau secara verbal satu sama lain pada gilirannya unsur-unsur penting dari rencana mereka untuk operasi menggunakan pertanyaan checklist pada panduan. Nah, checklist tadi ya yang dilakukan oleh perawat sirkuler tadi. Mereka juga akan mengkonfirmasi bahwa pasien ini telah diberikan antibiotik profilaksis ya 60 menit sebelum dilakukan operasi gitu ya. Biasanya yang diberikan itu kayak ceftriaxone kayak gitu ya. Nah, jadi ini merupakan fase time out ya. Jadi di apa itu namanya intraoperatif dia itu ada 3 fase ya guys ya. Ada yang namanya sign in, terus ada time out dan sign out ya. Kalau fase sign in ini yaitu fase mulai dari si pasien itu udah berada di meja operasi gitu ya, tapi belum dilakukan pembiusan gitu ya, belum dibius nih pasiennya. Kemudian kalau fase time out ini
pasiennya itu udah dilakukan pembiusan ya, udah dibius tapi pasiennya belum diinsisi gitu, belum dibedah ya. Jadi sebelum dibedah itu kayak di make sure dulu ini benar nggak nih pasiennya mau dilakukan pembedahan apa, lokasinya di mana kayak gitu ya. Misalnya pada pasien yang mau dilakukan laparotomi kayak gitu, lokasi pembedahannya misalnya di abdomen kayak gitu ya. Jadi tepat lokasi operasi, tepat prosedur operasi, dan tepat pasiennya ya. Kemudian kalau fase sign out itu fase ketika sudah dilakukan pembedahan dan akan mau ditutup nih lukanya, kayak mau dijahit gitu. Tapi sebelumnya itu harus di make sure dulu gitu. Make sure dulu tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian nggak ada instrumen-instrumen yang tertinggal ya, nggak ada, misalnya cek dulu ada nggak, hitung dulu kasa yang dipakai berapa, biar nggak ada kasus ketinggalan kasa kayak gitu ya, ataupun instrumen-instrumen lain kayak gitu ya, yang akan berbahaya bagi si pasien gitu ya. Oke guys, sudah clear ya? Oke. Aku lanjut ya. Atau ada yang belum clear? Naik dikit. Oke. Lanjut. Tunggu kakak. Kakak siapa nih? Kakak siapa nih? Kakak Ciwa. Tunggu, kenapa kak? Kakak Ciwa? Kenapa kak? Kakak mau screenshot ya? Nanti kita ada sesi screenshot ya kak? Nah ini mau catat dulu. Oh nanti aja kakak ya. Nanti kita ada sesi screenshot ya. Nanti aja ya. Biar teman-teman yang ini mungkin ada pekerjaan lain gitu, nggak kelamaan nunggu ya. Ya teman-teman silakan dijawab dulu. Hayo. Hayo pada nggak fokus ini. Pada nggak fokus ini teman-teman. Itu ada kata-kata kecuali. Aku merhatiin kalau misalnya aku bikin soal-soal bentuk negatif gini ya, ada kecuali, pasti teman-teman pada terkecoh nih. Wah, hanya beberapa nih yang baru jawab benar. Besok live lagi, Nurse. Insya Allah live ya. Wah, teman-teman, kurang fokus ini. Iya, benar sekali, Kakak Li Kanza. Seharusnya di sini obat high alert ya, bukan obat lasa. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah kecuali. Berikut ini merupakan 6 sasaran keselamatan pasien kecuali yang bukan. Ya, kepatuhan identifikasi pasien dengan benar ya. Itu benar, masuk ya. Jadi apa yang diidentifikasi? Minimal 2 ya. Nama lengkap, nomor RM, ataupun tanggal lahir ya. Jadi dari 3 data itu, nama lengkap, nomor RM, tanggal lahir pasien. Jadi identifikasi pasien dengan benar itu minimal 2 ya. 2 identitas pasien yang diidentifikasi. Nama lengkap ataupun dengan nomor RM, ataupun nama lengkap dengan tanggal lahir. Oke guys. Kemudian pengurangan risiko infeksi, itu benar ya, dengan memakai APD gitu. Kemudian pengurangan risiko jatuh, melakukan pengkajian risiko jatuh pada pasien ya. Kemudian peningkatan keamanan obat-obat high alert ya, bukan obat lasa. Oke. Terus sisanya ini
Peningkatan komunikasi efektif ya, komunikasi SBAR. Terus yang tadi ketepatan lokasi operasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Oke guys. Aku lanjut ya. Wah, ternyata kita udah mau nomor 10 aja, guys. Bentar. Aduh. Hahaha, kan. Tapi masih ada kok yang jawabannya berbeda nih. Alamak, keceplosan. Kan sudah tahu. Iya, ini gampang banget ya soal ini ya. Kalaupun nggak intip jawaban itu aku udah tahu, kalian pasti tahu. Nah, jadi setelah melakukan pemasangan infus pada pasien, jarum bekas aboket akan dibuang ke safety box ya. Jadi nggak perlu dipatahkan lagi jarumnya itu, nggak perlu dipatahkan ataupun kayak nggak perlu ditutup ya, karena dikhawatirkan itu akan kita akan tertusuk gitu ya. Nanti coba pakai slide biar nggak ke scroll. Kalau pakai slide agak kecil dia kak, nggak bisa full gini, makanya aku nggak pakai slide. Apa nih, jual ke tempat abang-abang mainan yang di SD? Apanya kakak yang dijual? Ganti soalnya bocor. Udah nggak ada guys soalnya guys. Kalian kalau mau soal-soal nih, order ini ebook nih guys. Banyak di situ, ada 200 soal, sampai mabuk kalian. Kakak Likhansa, terima kasih. Oke guys, tadi siapa tadi yang mau nanyain ebook ataupun bimbel ini ya? Kakak Puji, terima kasih. Sudah mabuk soal 200. Iya, jadi e-booknya itu ada 200 soal kompetensi teknis perawat ya. Jadi untuk membantu teman-teman memperkaya soal gitu ya. Soalnya itu udah sesuai dengan kisi-kisi dari Permenpan terbaru. Untuk bimbel dan e-book silakan kontak ke WA ini ya guys, yang paling atas. Itu untuk perawat. Kalau untuk bidan, jangan lupa follow TikTok soal bidan, dia live tiap malam ya. Terus dia ada e-book juga. Jadi ada e-book perawat, ada e-book bidan ya. Jadi silakan kontak kemana yang kalian butuh ya.